Hai, jumpa lagi dengan saya Irenia Priscilia Oimatan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah teman-teman, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel saat terlarut. Contohnya adalah kita akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi ada 2 gelas. Gelas yang pertama kita larutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu untuk gelas kedua kita larutkan 5 sendok teh dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml juga. Karena gula terlarut ke dalam air dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, maka sifat koligatif larutan di gelas pertama. Karena sifat koligatif itu hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Sifat koligatif larutan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap atau delta P, yang kedua penurunan titik beku atau delta V, dan yang ketiga kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang keempat tekanan osmotik. Yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya adalah pencairan salju di jalan raya. Yang kedua, pada pembuatan es putar atau es krim. Terus penambahan anti beku pada minyak kelapa. Rumus penurunan titik beku dapat kita lihat pada gambar di atas. Delta Tv sama dengan penurunan titik beku. Kv sama dengan tetapan perubahan titik beku, itu sama dengan derajat Celcius, kilogram atau mol. M sama dengan molalitas larutan, itu satunya adalah mol atau kilogram. Mr sama dengan massa molekul relatif. P sama dengan jumlah massa zat kilogram. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contohnya, sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui tetapan dan penurunan titik beku air atau Kv air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dan massa molar zat tersebut adalah 49 gram per mol, hitunglah titik beku larutan. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari penurunan titik beku. Yang diketahui pertama adalah sebanyak 8 gram zat. 8 gram. Jadi kita tulis di sini diketahui G sama dengan 8 gram. Di sini jumlah zatnya adalah 200 gram. Dan tetapan titik perubahan titik beku adalah atau Kv-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Sedangkan massa molekul relatif atau Mr-nya adalah 40 gram per mol. Yang ditanya di sini adalah berapa penurunan titik beku. Jawabannya mari kita simak sama-sama. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu delta TV sama dengan Kv kali M. Kita langsung saja. Jadi sini kita langsung jadi Kf sama dengan Kf kali G per Mr kali 1000 per P. Jadi Kf penurunan titik beku tadi itu adalah 1,86 dikali 8 per 40 dikali 1000 per 200. Jadi Kf-nya ada 1,86. 8 bagi 40 sama dengan 0,2. 1000 bagi 200 sama dengan 5. Jadi 1,86 kali 0,2 kali 5, jawabannya adalah 1,86 derajat Celcius. Jadi penurunan titik beku sama dengan penurunan titik beku dikurangi delta penurunan titik beku. Penurunan titik beku belum diketahui, jadi kita tulis 0, sedangkan delta TV, delta penurunan titik beku kita kurangi dengan 1,86 karena sudah dapat hasilnya di sini. Jadi 1,86 derajat Celcius.
Jadi penurunan titik beku adalah 1,86 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih yang bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pemurnian gula, air mendidih, dan cairan anti beku pada radiator mesin mobil. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar di atas. Keterangan yang pertama, delta TB adalah kenaikan titik didih dinyatakan dalam derajat Celcius. KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molar dinyatakan dalam derajat Celcius, kilogram atau molar. M sama dengan molalitas larutan atau mol per kilogram. Mr sama dengan massa molekul relatif. P sama dengan jumlah massa zat per kilogram. Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal. Contohnya adalah suatu zat non-elektrik yang massanya 2 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol dan tetapan kenaikan titik didih atau KB air adalah 0,50 derajat Celcius per molar. Tentukanlah titik didih larutan tersebut. Sekarang kita masuk. Jadi yang diketahui di sini adalah G sama dengan 2 gram, P sama dengan 200 gram, MR sama dengan 40 gram per mol, sedangkan KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Yang ditanya adalah titik didih dalam larutan atau TB. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu delta TB sama dengan KB dikali G per MR dikali 1000 per P. Jadi KB-nya yang diketahui adalah 0,52. Jadi kita tulis 0,52 dikali G-nya adalah 2, sedangkan MR-nya adalah 40. Kita kali dengan 1000 per P-nya adalah 200. Sama dengan 0,52. 2 dibagi 40 sama dengan 0,05, sedangkan 1000 dibagi 200 adalah 5. Sama dengan 0,13 derajat Celcius. Jadi TB-nya adalah TB derajat tambah delta TB sama dengan 100 ditambah 0,13 sama dengan 100,13 derajat Celcius. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.